Halo adik-adik, selamat datang di channel EG Course. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai ikatan ion dan ikatan kovalent dan perbedaan senyawa-senyawanya. Nah, yang pertama adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion atau juga biasa disebut sebagai ikatan elektrovalen, ini adalah ikatan yang terbentuk akibat serah terima elektron. Jadi kata kuncinya adalah serah terima elektron. Salah satu unsur akan menyerahkan elektronnya, dan unsur lain akan menerima elektron yang diserahkan atau yang dilepas. Nah, berbeda dengan ikatan kovalen, pada ikatan kovalen, ini adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, jadi ikatannya terbentuk akibat mereka saling membutuhkan, dan untuk mencapai kestabilan tersebut mereka akan menggunakannya bersama. Kalau yang satu tadi adalah serah terima, yang kedua ini adalah pemakaian bersama. Nah, ikatan ion ini juga bisa disebut ikatan yang terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Karena untuk mencapai kestabilannya, unsur logam itu kan harus melepaskan elektronnya. Sedangkan unsur non-logam itu harus menangkap elektron agar mencapai kestabilan. Nah, karena yang salah satu melepas, yang salah satu membutuhkan atau menangkap, maka ikatan itulah yang terbentuk dan menjadi ikatan ion. Nah, berbeda dengan ikatan kovalen, pada ikatan kovalen itu terbentuk dari unsur sesama non-logam. Karena mereka sama-sama saling membutuhkan elektron. Nah, karena mereka membutuhkan elektron, maka mereka menjadi menggunakan elektron tersebut secara bersama-sama. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya ya berdasarkan struktur Lewis-nya. Nah, atau juga kadang ikatan ion disebut sebagai ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Iya benar ya, karena kan logam itu harus melepaskan elektronnya. Ketika unsur tersebut melepaskan elektron, maka dia akan menjadi ion positif kan. Nah, sedangkan kalau non-logam kan membutuh atau harus menangkapkan elektron. Karena menangkap elektron, maka unsur tersebut akan membentuk ion negatif. Jadi pada ikatan ion ini bisa diionkan ya, atau diuraikan menjadi ion positif dan ion negatif. Berbeda dengan pada ikatan kovalen. Senyawa-senyawa yang terbentuk pada ikatan kovalen itu tidak dapat diionkan. Baik, itu dia adik-adik pengertian secara teoritis. Mari kita lihat contoh soalnya. Salah satu senyawa yang terbentuk ikatan ion itu adalah NaCl atau natrium klorida. Dari namanya saja bisa kita lihat bahwa terbentuk antara logam dan non-logam. Nah, natrium ini memiliki nomor atom 11, sedangkan klorin ini nomor atomnya 17. Mari kita konfigurasikan berdasarkan kulit ya. Di kulit yang pertama untuk natrium diisi oleh 2 elektron, di kulit yang kedua 8 elektron, sisanya berapa? 1 lagi ya. Oke. Sedangkan untuk Cl, di kulit yang pertama diisi 2 elektron, di kulit yang kedua diisi 8 elektron, dan sisanya masuk ke kulit ketiga yaitu sisanya 7 elektron lagi. Agar Na mencapai kestabilan, dia harus melepaskan 1 elektronnya ini. Ya kan adik-adik, kalau misalkan ini dilepas, maka elektron di kulit terluarnya jadi 8. Maka ini harus lepas 1 elektron. Sedangkan untuk Cl, agar dia mencapai kestabilannya, nah dia nggak harus ngelepas 7 ya. Kenapa? Karena energinya akan lebih besar dibandingkan jika dia menangkap 1 elektron. Saya singkat menjadi TK ya. Tangkap 1 elektron. Nah, jadi kalau 7 nambah 1 nih, nangkap 1, jadi elektron di kulit luarnya jadi 8. Nah, sama kan? Oke. Sekarang kita lihat apakah jumlah elektronnya sama ya. Nih Na dia harus lepas 1, sedangkan Cl harus tangkap 1. Jumlahnya sama. Jadi artinya apa? Kalau sama, jumlah atom dari Na-nya hanya ada 1, Cl-nya juga hanya ada 1. Nah, kalau nggak sama gimana, Kak? Nanti kita lihat contoh soal yang lain aja ya, adik-adik. Nah, kita gambar. Atom Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1 juga. Oke, lalu kita gambar ke elektronnya dengan cara struktur Lewis ya. Na memiliki elektron di kulit luarnya berapa? 1. Sedangkan Cl ada 7. Kira-kira seperti ini. Nah, lalu Na ini akan melepaskan elektron yang satu ini ya. Nah, elektron yang dilepas itu akan ditangkap oleh Cl. Dan terjadilah ikatannya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi ini bisa terlihat dari gambarnya, ini adalah ikatan lepas tangkap atau serah terima. Na-nya menyerahkan elektronnya,
sedangkan Cl-nya menerima elektron yang diserahkan tadi. Nah, itu dia ya. Oke, masuk ke contoh yang berikutnya. Contohnya adalah senyawa Cl2. Oke, nah nomor atom Cl adalah 17. Kita konfigurasikan 2, 8, 7. Agar mencapai kestabilan, sama dengan tadi, dia harus menangkap 1 elektron. Oke, mari kita gambarkan Cl2, berarti kan Cl-nya itu ada 2 ya adik-adik. Oke, lalu kita gambarkan elektronnya. Nah, elektron valensinya adalah 7 ya, berarti kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pun seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berikutnya kita lihat bahwa Cl itu kan harus menangkap 1 elektron. Nah, dia akan menangkap, Cl yang ini akan menangkap 1 elektron dari Cl yang satu ini. Nah, dia tangkap seperti ini. Nah, Cl juga seperti itu kan, karena dia juga butuh elektron, jumlahnya 1, dia juga nangkapnya 1. Nah, ini dia. Ini yang disebut sebagai pemakaian bersama. Jadi mereka sama-sama menggunakan pasangan elektron ini. Jadi tapi harus pasangan ya adik-adik. Pasangan itu berarti jumlahnya 2, 4. Nah, itu pasangan ya. Jangan misalkan Cl itu ngambilnya dari sana 2, Cl satu lagi nih ngambilnya hanya 1, tidak boleh ya. Karena di sini adalah kata pemakaian bersama pasangan elektron, harus sepasang, 2 pasang, nah gitu ya. Nah, itu dia adik-adik untuk contoh-contoh sederhana dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soalnya adalah diketahui ada 4 unsur dengan masing-masing nomor atomnya. Lalu ditanyakan tentukan ikatan kovalen yang dihasilkan serta rumus senyawanya. Jika adik-adik ingin mencari manakah pasangan unsur yang akan berikatan kovalen, maka yang harus adik-adik lakukan adalah mengkonfigurasikan unsur-unsur yang ada ya. Mari kita konfigurasikan dari 19P. Oke, di kulit pertama adalah 2 ya. Kulit kedua 8, sisa 9, berarti kulit ketiganya 8, dan kulit yang terakhir adalah 1. Agar unsur P mencapai kestabilan, maka dia harus melepaskan 1 elektronnya ya. Oke, berarti di sini dia lepas 1 elektron. Berikutnya 20K. Kita konfigurasikan hampir sama dengan P. Perbedaannya adalah di kulit terakhir jumlahnya elektronnya adalah 2. Maka untuk mencapai kestabilannya dia harus melepaskan 2 elektron. Berikutnya 8R. Di kulit pertama 2, sisanya 6 ya. Oke. Agar mencapai kestabilan dia harus menangkap 2 elektron ya supaya jadi 8. Berikutnya adalah 35S. Di kulit pertama 2, di kulit kedua 8, kulit ketiga 18 bisa ya adik-adik. Sudah 28, berarti yang terakhir adalah 7. Kulit keempatnya 7. Untuk mencapai kestabilan, dia harus menangkap 2 elektron. Nah, itu dia. Oke, ingat ya adik-adik bahwa ikatan kovalen itu terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Atau jika misalkan di sini unsur-unsurnya dalam bentuk simbol, maka adik-adik bisa melihat bahwa ikatan kovalen itu terbentuk antara unsur-unsur yang saling tangkap. Jadi tangkap dan tangkap. Nah, itu yang akan membentuk ikatan kovalen. Kalau lepas dan tangkap itu artinya serah terima elektron, berarti ion. Nah, kalau kovalen tangkap dan tangkap. Nah, manakah yang menangkap? R dengan S ya. R butuh 2 elektron, S juga membutuhkan 2 elektron. Maka R dan S lah yang akan membentuk ikatan kovalen. Bagaimana cara mencari rumus senyawanya? Oke, maaf ini adik-adik, ini tangkap 1 elektron ya. Oke, di sini saya sudah pindahkan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita kali silang untuk menyamakan jumlah elektron ya. Karena sini 2, di sini 1, ini berarti kali 1, bawah kali 2, supaya jumlahnya sama. Artinya apa? R-nya ada 1 dan S-nya ada 2, maka senyawa yang terbentuk adalah RS2. Nah, gitu ya. Kalau misalkan mau menggambarkan suatu Lewisnya, berarti R sebagai atom pusat ya adik-adik, karena kan jumlah atomnya paling sedikit ya. Berarti S berada di sekelilingnya.
Oke, mari kita gambarkan elektronnya. R itu memiliki 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan S masing-masing 7 ya adik-adik. Oke, ini dia. Nah, jadi kita lihat bahwa R itu memerlukan 2 elektron ya. Satu dari S, satunya juga dari S. Atau kita misalkan lihat dari S juga boleh. S itu membutuhkan 1 elektron. Ini dia tangkap dari R. Ini juga ditangkap dari R1. Karena S menangkap 1 elektron dari R, maka R juga akan menangkap 1 elektron dari S yang sebelah kiri dan 1 lagi elektron dari S sebelah kanan, masing-masing 1 ya. Dan inilah ikatan yang terjadi, dan ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, itu dia adik-adik ya, pemakaian bersama, bisa dilihat dari gambar tulisnya. Oke, soal yang berikutnya. Ini di antara kelompok zat berikut ini yang semuanya berikatan ionik, berarti kita cari aja logam dan non logam ya. Oke, kita lihat dari option A, KBr ya. K adalah kalium, berarti ini logam. Br adalah non logam ya, bromin. Oke, ini tepat ikatan ion. Selanjutnya ini HCl. H itu adalah hidrogen, adalah non logam. Dan Cl adalah non logam juga. Nah, berarti ini sudah salah ya adik-adik. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan ke sini CH4. CH4 itu juga adalah sesama non logam ya. Sesama non logam karbon dengan hidrogen. Berarti A salah karena ada HCl dan CH4. Dan juga ada CH4-nya salah ya adik-adik. Berikutnya kita lihat yang C. SO3. S itu sulfur non logam ya. O adalah oksigen non logam. Berarti salah juga. Berikutnya kita lihat yang D. Di sini ada CaCl2. Ca adalah logam kalsium, Cl adalah non logam. Ini benar ya, ikatan ionik, senyawa ionik. NaI, Na adalah logam ya, natrium. I iodin, non logam. Ini juga adalah ikatan ionik. Yang terakhir kita lihat apakah ini ikatan ionik. Ada C itu karbon, non logam. Cl juga non logam. Oh, berarti ini salah. Maka jawaban yang pasti tepatnya adalah E, tanpa kita cek lagi ya. Kalau adik juga mau mencek sendiri, kita bisa lihat bahwa sini adalah pasangan antara logam dengan non logam. Oke, itu dia. Contoh soal yang berikutnya. Oke, jika unsur 2311X berikatan dengan unsur 3216Z, maka rumus senyawa dan jenis ikatan yang terjadi adalah. Oke, ini hampir mirip dengan soal yang sebelumnya ya adik-adik, tinggal kita konfigurasikan. Tapi hati-hati ketika ingin mengkonfigurasikan, yang dikonfigurasikan adalah nomor atom ya, karena nomor atom merupakan jumlah proton atau jumlah elektron. Mari kita konfigurasikan 11X. Oke, di kulit pertama adalah 2, kulit kedua 8, yang terakhir tinggal 1 ya. Berarti ini dia akan melepas elektron. Melepas berapa? Lepas 1 pastinya. Berikutnya 16Z. Di kulit yang pertama elektronnya ada 2, di kulit yang kedua elektronnya ada 8, dan yang terakhir sisanya adalah 6. Agar mencapai stabilan, ini dia akan menangkap elektron ya adik-adik. Sebanyak berapa? Sebanyak 2, karena agar 8. Oke, karena ini adalah senyawa yang terbentuk dari lepas tangkap atau serah terima elektron, berarti ini sudah pasti adalah ikatan ionik ya. Jadi D dan E sudah pasti salah. Oke, nah berikutnya, karena di sini kita samakan jumlah elektron ya, saya tuliskan kembali. Ini lepas 1 elektron, lalu Z itu harus tangkap 2 elektron, maka kita samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang ditangkapnya ya. Berarti atas kali 2, bawah kali 1 ya. Ini kita perhatikan di sini, kalikan. Oke, maka X-nya ada 2, Z-nya ada 1. X 2Z dan merupakan ikatan ionik. Maka jawaban yang tepat adalah bola. Oke, itu dia ya adik-adik. Nah, sini saya punya tabel perbedaan antara senyawa ionik dan senyawa kovalen. Pada senyawa ionik, dalam bentuk padat pada suhu ruangan biasanya ya. Sedangkan kalau kovalen itu kadang ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Berikutnya, untuk senyawa ionik, titik leleh dan titik didihnya tinggi, sedangkan kovalen kebalikannya, rendah.
Lalu senyawa ionik itu leburan dan larutannya itu bisa menghantarkan listrik. Kalau senyawa kovalen itu tergantung apakah dia jenis ikatan kovalennya polar atau non-polar. Kalau polar dia dapat menghantarkan listrik, jika non-polar tidak dapat menghantarkan listrik. Nanti kita akan bahas berikutnya perbedaan bagaimana membedakan ikatan kovalen yang polar dan kovalen yang non-polar. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis ikatan kovalen. Nah, yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Oke, contohnya pada senyawa Cl2 ya adik-adik. Nah, jadi ada atom Cl sebanyak 2. Oke. Cl itu kan golongan 7 ya. Jadi masing-masing memiliki 7 elektron valensinya. Oke, Cl sebelah kanan juga seperti itu. Nah, karena mereka memiliki 7 elektron valensi, maka membutuhkan masing-masing 1 elektron ya untuk mencapai kestabilannya. Maka Cl di sini akan tangkap 1 di sini. Cl juga seperti ini. Oke, nah ini dia ikatan kovalen tunggal ya. Dan jadi kalau misalkan dituliskan jadi seperti ini strukturnya itu Cl. Nah, ini ikatan kovalen tunggal. Berikutnya ikatan kovalen rangkap. Nah, ada ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Kalau rangkap 2 itu pada senyawa oksigen O2 ya, atau CO2 juga boleh. Ada juga tuh ikatan kovalen rangkapnya. Nah, contohnya pada CO2 saja kita gambarkan. Jadi atom pusatnya pasti itu adalah C ya, yang jumlahnya lebih sedikit. Lalu oksigen berada di sekelilingnya. Oke, karbon itu merupakan unsur golongan 4, maka masing-masing memiliki 4 elektron valensi. Oksigen itu golongan 6 ya, berarti memiliki masing-masing 6 elektron valensi atau 6 elektron di kulit terluar seperti ini. Oke, karena tadi oksigen itu golongan 6 dan memiliki 6 elektron valensi, agar mencapai kestabilannya dia membutuhkan 2 elektron ya. Oke, maka dia akan mengambil 2 elektron dari karbon. Oksigen juga seperti itu. Nah, karena oksigen sudah mengambil 2 elektron dari karbon, maka karbon juga akan mengambil 2 elektron dari oksigen, masing-masing 2. Nah, ini dia. Untuk mencapai kestabilannya juga ya, maka jumlah elektron karbon menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah mencapai kestabilan. Nah, ini dia ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini dia ya, ikatan kovalen rangkap 2. Terus strukturnya bisa digambar seperti ini. Oke, yang terakhir ikatan kovalen rangkap 3 seperti di senyawa nitrogen atau N2 ya. Nitrogen dengan nitrogen. Nitrogen itu adalah golongan 5A. Artinya dia memiliki 5 elektron di kulit terluar. Kita gambarnya bebas ya, boleh seperti juga boleh. Oke. Lalu karena memiliki 5 elektron valensi, maka masing-masing membutuhkan 3 ya adik-adik. Jadi dia akan mengambil 3 elektron dari sini. Lalu juga 3 lagi dari sini. Nah, ini dia yang terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, itu dia untuk nitrogen. Berikutnya kita akan belajar mengenai ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini adalah ikatan yang memakai pasangan elektron bersama, namun elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Jadi nanti pemakaian elektron bersama itu tidak, misalkan kalau kayak yang tadi kan kita salah satu unsur mengambil 2, berarti unsur yang lain juga akan mengambil 2. Nah, ini tidak. Mereka memakai pasangan elektron tersebut bersama-sama, namun hanya berasal dari salah satu atom saja. Nah, biar nggak bingung, mari kita lihat contohnya itu berada di senyawa H2SO4. Oke, di sini beritahukan dulu ya, nomor atom H itu 1, S itu 16, dan oksigen adalah 8. Oke, mari kita konfigurasikan terlebih dahulu. Ini 1, untuk S 2, 8,
6 ya. Lalu untuk oksigen 26. Oke. Nah, jadi adik sekarang kita lihat siapakah yang jadi atom pusat ya. Nah, yang jadi atom pusat yang jumlahnya paling sedikit yaitu S, sulfur. S, lalu ada oksigen sekitarnya ya, oksigen dulu. Oke. Lalu ada hidrogen sebanyak 2. Kita gambarkan di sini saja hidrogennya masing-masing. Oke, mari kita gambarkan elektronnya. Nah, di sini saya sudah gambarkan elektronnya. Oke, kita lihat ya. Hidrogen kan akan menangkap 1 elektron dari oksigen ya, adik-adik. Nah, hidrogen sebelah sini juga akan menangkap 1. Lalu sulfur ya, kan dia elektron valensinya 6. Berarti agar mencapai kestabilan dia akan menangkap 2 elektron ya adik-adik. Oke. Nah, yang ditangkap itu 1 dari elektron sebelah kiri, 1 dari elektron sebelah kanan. Oke, sudah pas ya, 2. Nah, oksigen sama ya, dia juga akan tangkap 2 elektron. Oke, oksigen di sini 1 dari hidrogen, satunya lagi dari sulfur. Oke, oksigen di sini juga seperti itu, 1 dari sulfur, 1 dari hidrogen. Nah, untuk oksigen di sini, karena kan tadi sulfur sudah pas ya, sudah oktet, yaitu sudah menangkap 2 elektron. Nah, di sini dia ikatan kovalen koordinasinya, dia akan tangkap 2 elektron dari sulfur ya. Jadi ini pemakaian elektron bersama, namun hanya berasal dari sulfur saja. Nah, sulfur tidak mengambil elektron dari oksigen. Nah, oksigen sebelah sini juga seperti itu sama. Oke, agar tidak terjadi penyimpangan oktet. Nah, jadi tapi ingat adik-adik harus pasangan ya. Harus sepasang, 2 pasang. Nah, gitu ya. Jangan misalkan yang koordinasi itu hanya jumlah elektronnya hanya 1. Ini harus sepasang ya. Ini sepasang, ini juga 1 pasang. Jadi biasanya kalau misalkan digambarkan dalam bentuk struktur molekul di hidrogen, oksigen, sulfur. Nah, ini biasanya diberi tanda seperti ini ya adik-adik. Artinya itulah dia ikatan kovalen koordinasinya. Nah, ini dia. Oke, itu satu molekulnya. Oke, itu dia adik-adik pembahasan mengenai ikatan ion, ikatan kovalen. Berikutnya kita akan membahas mengenai hibridisasi dan bentuk molekul di video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan juga komen ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.